Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan pengalaman dari Lukas Priyatno ketika tersesat di Gunung Gelis hingga masuk ke dimensi lain. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Semua persiapan mendaki sudah siap dan aku berangkat Sabtu pagi, tanggal 25 Juli tahun 2020 bersama teman wanita bernama Felisa dari Terminal Bekasi. Tepat jam 8, bus yang kami tumpangi berangkat. Setelah 4 jam perjalanan, kita sampai di Parakan Muncang dan turun di sana. Setelah turun, aku mampir sebentar di warung kopi sambil ngecas handphone. Aku pesan segelas kopi hitam, sedangkan Felisa cuman pesan teh gelas saja. Aku coba hidupin handphone buat menghubungin Mas Eko. Halo Mas, aku udah di Parakan Muncang nih, baru turun dari bus. Oh iya Om, tunggu ya, aku kesana sekarang. Gak lama menunggu, sekitar 15 menit, kita dijemput Mas Eko dan Om Kewon. Kita berangkat menuju perumahan Jatisari, tempat mereka tinggal dan persis di bawah kaki Gunung Gelis. Sampai kita di base camp pos 1 rumah Mas Eko yang memang dia teman SMP ku waktu tahun 1999 hingga tahun 2000. Kita santai-santai dulu, makan dan ngopi bareng sambil kita packing ulang peralatan kita. Sebenarnya kita muncak 6 orang, tapi kawanku yang dari Bandung pulang kerja jam 5 sore. Akhirnya kita putusin untuk dibagi menjadi 2 kloter. Kloter pertama ada aku, Felisa dan Mas Eko. Kloter kedua ada Om Kewon, Teh Krisna dan Kang Dian. Kloter pertama bergerak menuju pos 2 sekitar jam 4 lewat. Vel di depan, aku di tengah dan Eko di belakang. Tengah-tengah perjalanan, Eko sudah kehabisan nafas. Akhirnya aku berhenti, tapi Vel terus naik ke atas lumayan jauh, tapi masih kelihatan jelas. Aku menemani Eko buat atur nafas. Tepat arah jam 12, mataku tertuju pada sosok laki-laki dekat pohon, seperti orang yang mengintip. Penasaran, aku pertegas lagi. Dan aneh, kepala orang yang aku lihat berubah jadi cabang pohon. Aku masih berpikir positif. Mungkin itu memang batang pohon. Dari kejadian itu, perasaanku sebenarnya sudah mulai gak tenang. Tapi aku gak mau kecewain teman-teman yang lain. Lalu perjalanan kita lanjutkan. Akhirnya sekitar setengah 6, kita sampai di pos 2, yaitu Bukit Jarian. Aku bongkar amunisi dan Eko buat kopi, ngobrol sambil ketawa ketiwi. Lagi asik ngobrol, Felisa ngomong, "Di sini ada permukiman warga ya? Kok rame suara orang sih?" "Di sini mah udah hutan pinus semua, Vel, dan gak ada rumah warga." Begitu Mas Eko menjawab. Dalam hatiku bilang, mana ada suara orang sih? Feli dengar apa ya? Dari situ kita nggak bahas lagi apa yang Feli dengar. Ya udah, akhirnya kita beresin barang-barang dan lanjutin perjalanan. Tapi baru mau gerak, azan maghrib berkumandang. Akhirnya kita putusin buat nunggu sampai azan selesai. 10 menit kita siap-siap buat berangkat lagi. Eko bilang, "Kas, senter keluarin buat jaga-jaga, takut gelap." Oke, akhirnya kita gerak. Aku jalan pertama, disusul Feli dan Eko di belakang. Waktu masuk ke hutan duri, langit yang tadinya terang mendadak langsung gelap. Padahal tadi masih terang banget.
Kita bertiga punya perasaan yang sama. Kenapa tahu-tahu menjadi gelap? Langkah kaki kita sempat berhenti sejenak. Angin jadi makin kencang pada malam itu. Mulai dari sini, hal-hal aneh dimulai. Kita masuk hutan duri yang tadinya terang mendadak gelap. Aku merinding saat itu. Akhirnya lanjutlah kita berjalan. Karena ilalang menghalangi jalanku, aku teriak sama Mas Eko. "Mas, golok keluarin, jalur kita udah ketutup." "Yah, gak kebawa Kas, adanya pisau." Padahal packingku udah bilang jangan lupa golok dibawa. Ya sudahlah, lanjut kita jalan menyusuri jalan setapak. Di sebelah kanan kita jurang. Sampailah kita di hutan pinus. Angin di sana kencang banget. Tapi anehnya, gak ada suara angin sama sekali. Kalau kita pikir logika, pohon pinus kalau ketiup angin itu pasti suaranya kenceng kayak suara hujan. Kalau ada yang pernah mendaki, pasti mengerti apa yang aku maksud di sini. Tapi ini hening, gak ada suara apa-apa, dan jelas ini sangat tidak masuk akal. Sampai di sana kita bingung karena banyak jalur. Tapi Eko nemuin pohon tumbang yang memang itu tanda jalur kita. Di sebelah kiri atas, aku lihat ada pendaki lain. Tapi yaudah lanjut aja, kita jalan dan aku tetap di posisi paling depan. Sekitar 10 menit Feli ngomong, "Awas lu sambil bawa gue nyasar." "Hus, kalau ngomong gak boleh gitu Fel," teriak Eko dari belakang. Kayaknya 5 pendaki yang tadi ngikutin kita di belakang. Penasaran akhirnya aku tengok ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Sudahlah. Akhirnya kita tetap melanjutkan perjalanan. Gak lama lagi kita nemuin plang. Aku bilang sama Mas Eko, "Mas, bentar gak sih?" "Bener kok Om." Gak lama kita ketemu jalur batu menanjak. Dalam hati aku senang banget. Ayo semangat, kita udah di jalur batu. Tapi rasa senangku berubah. Jalur yang harusnya terus menanjak justru turun ke bawah. Aku teriak ke Mas Eko, "Mas Eko, kok makin turun ya?" "Bener kok ini Om jalurnya." Keraguan Eko mulai terlihat di sini. Dan aku dibuat seakan-akan harus mempercayai omongan Eko. Otak kita seperti dipermainkan. Lanjut lagi kita berjalan. Di sebelah kiri hutan, aku lihat bayangan hitam seperti laki-laki yang berlari. Aku kaget, tapi aku jalan terus. Enggak, aku gubris. Berapa ratus meter lagi, aku lihat bayangan itu. Tapi kali ini lebih mendekat. Bismillah, lanjut aja, aku melangkah. Ada sekitar setengah jam. Aku lihat di sebelah kanan kita ada jurang. Ada bayangan putih besar banget. Mukanya putih tapi gak terlalu jelas. Rambutnya berantakan panjang. Pakaiannya putih juga, tapi kakinya gak bisa aku lihat. Karena itu adalah jurang. Jadi bisa kalian bayangkan setinggi apa makhluk tersebut. Dan benar-benar aku gak bisa lihat kakinya menyentuh dasar jurang. Kalau aku lihat sepintas, makhluk itu seperti marah dengan kehadiran kita bertiga. Dan di jurang itu seakan-akan kita seperti ditarik karena beban selalu berat ke kanan. Tapi untung gak terjadi apa-apa sama kita. Dari situ aku benar-benar takut. Kakiku udah gemetar dan gak bisa bergerak. Pengen rasanya tidak berada di posisi ini. Jantungku terpompa lebih cepat 2 kali lipat. Tapi tetap aku gak ngomong apa-apa sama anak-anak. Karena nanti malah buat mereka jadi panik. Dan gak lama jalur kita kepotong aliran air dan terputus. Aku kasih kode buat yang lain. Aku angkat tangan sambil berteriak, "Mas Eko, gimana nih? Jalur kita terputus." "Masa sih Om? Emang gak ada jalan lagi apa?" "Kurang tahu deh Mas, ini kita kepotong jalur air." Ya, ada jalur air yang membelah dari atas ke bawah dan membuat jalur tersebut terputus.
Akhirnya aku ambil inisiatif. Gini aja deh, lu berdua tunggu di sini ya. Gue coba jalan ke depan ngecek ada jalur enggak di depan sana. Iya om, kita tunggu. Akhirnya aku jalan sendiri ke depan, sempat melompati jalur air yang membelah dan membawa beban tas carrier yang aku bawa. Makin ke depan, jalur semakin menyempit dan terlihat jurangnya semakin dalam. Ya udah, aku putusin buat balik lagi ke mereka berdua. Sampai di tempat mereka nunggu, aku langsung ngomong sama Eko. Jalur ada mas, tapi ketutup rumput. Gimana? Tapi jalur ini ujungnya tuh bakal sampai ke puncak gelis om. Mas Eko selalu meyakinkanku kalau jalur yang kita lewati ini adalah jalur yang benar. Terus aku tanya lagi, kira-kira dari pohon tumbang sampai sini berapa jam ya kita? Adalah sekitar setengah jam lebih om, hampir 1 jam. Gimana kalau kita balik saja sampai ketemu jalur pohon yang tumbang? Tapi udah jauh om. Gak apa-apa jauh mas Eko, daripada kita terusin jalur ini. Kita gak akan tahu nih apa yang bakal kita jumpain di depan. Memang kalau orang tersesat di gunung itu harusnya stay, bukannya memaksakan untuk mencari jalur. Itu juga buat pelajaran kita, khususnya aku pribadi, karena sampai sekarang aku masih suka untuk mendaki. Tanpa perdebatan, akhirnya kita sepakat untuk kembali ke pohon tumbang. Dan aku tetap berada di depan, Feli di tengah, dan Eko tetap di belakang. Ya udah kita kembali lanjutin perjalanan. Baru beberapa meter kita berjalan, Feli teriak. Kakek, ya itu nama panggilanku. Kakek Lukas, tali sepatuku lepas. Akhirnya aku balik bantuin Feli ikat tali sepatunya. Karena memang tas carrier yang dibawa Feli lumayan berat kalau buat ukuran cewek normal. Tapi keren lah temanku ini, dia kuat banget bawa beban seberat itu. Udah tuh, ayo lanjut lagi. Lumayan jauh kita jalan, tapi aku ngerasa ada yang nabrak-nabrak ke mukaku. Ya, itu adalah sarang laba-laba. Dan terus begitu. Dalam hati aku berpikir, kenapa baru sekarang aku nabrak? Terus tadi kita lewat jalur yang mana? Coba kalian pikir dengan logika. Kita tadi lewat jalur itu, tapi gak ada sarang laba-laba. Tapi kenapa baru arah sebaliknya aku nyentuh sarang laba-laba tersebut? Jantung makin deg-degan. Aku makin takut sewaktu itu. Sudahlah, lagi-lagi nggak aku gubris apa yang aku rasain waktu itu. Karena aku paling depan dan untuk menjaga mental kedua kawanku yang berada di belakang biar gak panik. Jauh kita berjalan dan akhirnya kita temuin pohon tumbang. Kita sempat berhenti sejenak, kasih waktu otak buat berpikir. Mas, itu batang pohon. Gue coba ke kanan ya. Aku jalan sendiri ke atas, lumayan jauh sampai aku cuman lihat senter mereka doang. Waktu di atas sana, alhamdulillah aku ketemu jalur batu menanjak. Sontak saja aku teriak, Mas Eko, Feli, sini naik. Dalam hatiku berbicara, kenapa jalur ini tadi tidak ada? Akhirnya mereka berdua menyusulku ke atas. Kita lanjutin perjalanan mengikuti jalur batu menanjak. Lumayan tinggi juga dan menguras banyak tenaga. Sampai dengkul kita mencapai dada. Gak tahu udah berapa lama kita di jalur itu. Tiba-tiba Feli ngomong, kok rame banget suara orang ya kek? Iya, sebentar lagi kita sampai ke puncak. Ayo Fel, semangat. Sebenarnya puncak masih jauh teman-teman, karena kita belum bertemu jalur akar dan aku gak mau Felisa panik karena aku juga gak tahu apa yang dia dengar di malam itu. Kita lanjutin terus perjalanan pelan-pelan. Gak lama, lagi-lagi Mas Eko kehabisan nafas. Akhirnya kita putusin untuk break. Jalurnya emang kacau lah, nanjak terus dari tadi. Di sela-sela kita istirahat, Feli ngomong sama aku. Kakek,
Lu masih punya utang ya sama gua? Apaan sih, Vel? Gua belum tampol lu kek. Kan lu udah sesarin gua tadi. Waktu di bawah, Feli memang sempat ngomong begitu sama aku. Awas ya, kalau sampai kesasar, lu gue tampol. Yaelah Vel, tapi kan gue tanggung jawab udah berhasil bawa kita ke jalur yang sekarang. Bodo amat, pokoknya gue mau nampol lu ntar di atas. Minggir-minggir, gue yang jalan di depan aja. Feli ngomong sambil menyikut dadaku. Aku cuman senyum sambil geleng-geleng kepala. Emang beginilah gaya bercandaan kita kalau lagi di tongkrongan. Mas Eko cuman ketawa doang denger omongan si Feli. Ayo semangat, sedikit lagi pucuk. Secara nggak langsung teriakan Mas Eko membuat semangat kita bertiga kembali pulih seperti semula. Ini juga penting dilakukan di dalam pendakian. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Posisi sekarang berubah, Feli di depan, aku di tengah dan Mas Eko tetap di belakang. Mulailah kita masuk jalur akar dan terus menanjak. Makin jauh lagi kita ke atas, makin sulit juga jalur yang kita lewatin. Tas carrier kita sering tersangkut akar-akar pohon. Dan kita harus hati-hati juga, jangan sampai terbanting beban tas yang kita bawa karena tersangkut. Feli jalan agak berjarak jauh dari aku dan Mas Eko. Tapi aku masih bisa lihat dia dengan jelas. Lagi asik-asiknya berjalan, tiba-tiba Feli berhenti dan teriak. "Kakek!" Feli memanggilku dan aku gak pakai pikir panjang. Aku langsung lari sekuat tenaga dengan beban yang aku bawa buat samperin dia. "Vel, lu kenapa?" "Kakek, itu apa?" Ku takut. Tangannya sambil menunjuk ke arah depan. Ya, di depan kita ada sebuah makam atau petilasan. Yang memang ini ada kaitannya dengan nama Gunung Gelis. Langsung aku ngucapin salam. "Assalamualaikum." Terus aku gandeng tangan Feli dan melewati makam tersebut. Memang sekujur badanku merinding ketika melewati makam tersebut. Dan Feli pun merasakan hal yang sama. Karena terasa tangannya yang sangat gemetar. Lanjut lagi kita berjalan bertiga. Dan gak lama kita akhirnya menemukan patok yang menandakan puncak Gunung Gelis. Alhamdulillah akhirnya kita berhasil sampai ke puncak sekitar jam 8:30 malam. Dari situ kita langsung cari tempat buat ngecamp. Tapi sayang, tempat yang view-nya asik sudah ditempati oleh pendaki yang lain. Kebetulan dari MT Gunung Gelis ngadain acara bersih-bersih gunung pada saat itu. Jadi kebayangkan ada berapa ratus orang yang ngecamp di sana. Kita putuskan untuk cari tempat lagi ke arah kiri menurun dan kita ambil arah itu berharap dapat tempat yang bagus. Jauh kita berjalan, kita berhenti karena jalan kita kehalang pohon. Aku bilang sama Mas Eko, "Mas, ini kok jalannya dipalang ya? Itu dipalang apa cuma pohon yang melintang, Om?" "Pohon sih Mas." "Gini aja deh, gue coba turun ke bawah ya. Kali aja kita nemu tempat yang bagus di sana." Mas Eko dan Feli mengiyakan omonganku dan mereka menunggu. Aku jalan sendirian, menurun hingga beberapa meter ke bawah. Tapi anehnya, jalannya semakin miring dan curam, terus pohon-pohon makin tinggi menutupi arah pandang. Akhirnya aku mutusin buat balik lagi ke atas. Karena aku juga gak mau ambil resiko kalau tergelincir dan malah masuk ke jurang yang dalam. Ya udah akhirnya aku balik badan dan berlari dari bawah ke atas. Terus aku bilang sama Feli, "Wah, jalannya makin curam nih. Kayaknya gak ada tempat di sana. Pohonnya juga makin tinggi. Gue takut itu justru jurang." "Terus gimana kek?" "Gini aja deh. Tadi di atas gue lihat ada selat tuh di sebelah kiri. Kayaknya cukup deh buat kita diriin 2 tenda. Ya udah di sana aja daripada ntar ditempatin orang."
Akhirnya kita kembali berjalan. Tak lama dapatlah kita tempat yang tadi aku maksud. Memang muat buat diriin tenda, tapi di sebelahnya itu adalah jurang teman-teman. Kita istirahat sejenak. Aku bongkar air minum dan merokok sambil kita ngobrol-ngobrol sama pendaki lain. Singkat cerita, kita putusin nih buat diriin tenda di sana. Ya udah, keril Mas Eko dibongkar karena peralatan ada di tasnya. Kerjasama kita buat bikin tenda dibantu juga sama pendaki yang ada di sana. Inilah hebatnya seorang pendaki. Kenal atau tidak kenal, pasti saling tolong menolong. Pada saat kita diriin tenda, angin di sana mendadak jadi kencang banget. Kita dibuat susah untuk mendirikan tenda. Tapi setelah bersusah payah, akhirnya dua tenda kita berdiri. Mas Eko langsung masak air untuk kita ngopi. Lagi asik-asiknya kita ngobrol, flashlight kita terlepas dari patok. Sebenarnya itu adalah hemok yang kita jadiin flashlight buat nutupin terpahan angin yang sedari tadi kenceng banget. Spontan aku lari buat benerin flashlight dan kemudian aku ikat kembali. Kopi udah jadi dan kita nikmatin kopi hangat bertiga sambil bercanda. Mas, kloter kedua udah sampai mana ya? Gak tahu nih, belum ada kabar om. Ya, kita harusnya muncak berenam. Tapi kawanku yang dari Bandung bisanya malam. Akhirnya kita putusin buat jadi 2 kloter. Ya udah, aku rebahin badan sebentar. Di dalam tenda, Feli sudah tertidur pulas dengan menggunakan sleeping bag dan aku tidur di sampingnya. Dari dalam tenda, aku mendengar Mas Eko terima telepon dari Om Kewon. Yang kebetulan dia yang mimpin perjalanan kloter kedua. Aku mendengar percakapan mereka pakai bahasa Sunda. Terus aku tanya sama Mas Eko. Mas, sudah sampai mana katanya? Aduh, mereka nyasar juga Hah? Nyasar di mana mas? Itu jalurnya yang tadi kita lewatin om. Tapi sudah suruh balik lagi sih. Dalam hati aku berbicara, kok bisa sama ya kesasarnya? Yang penting udah disuruh putar balik lagi. Tanpa sadar kita semua tertidur dan aku kebangun karena haus. Pas melekin mata, konsleting tendaku gak berubah. Suasananya sepi banget. Di sebelahku cuma ada Felisa yang lagi tidur pulas. Sepertinya sedang mimpi indah. Soalnya senyum-senyum gitu. Ya udah aku bangun dan minum terus aku lihat HP. Ternyata jam 2:30. Masa jam segini belum pada sampai sih? Gak lama HP ku dapat sinyal dan banyak WA masuk. Dan ketika aku buka WA itu dari kloter kedua Kang Dian dan Teh Krisna. Mereka ngabarin udah sampai di patok. Akhirnya aku membalas. Tunggu di situ, nanti aku jemput. Aku ngebangunin si Feli. Fel, aku jemput anak-anak dulu ya. Jemput kemana kek? Jangan jauh-jauh. Iya tenang, bentar ya. Sleting tenda aku buka. Hembusan angin yang dingin langsung masuk ke dalam dan menusuk ke dalam tulang. Baru aku keluar tenda. Aku lihat ada 3 pendaki jalan dan mereka ternyata kawan-kawanku dari kloter kedua, Om Kewon, Teh Krisna, dan Kang Dian. Woi, Om, sebelah sini. Mereka bertiga ketawa melihat aku, mungkin karena senang sehabis tersasar. Lanjut kita salam-salaman, Mas Eko dan Feli bangun, kita larut dalam suasana. Aku langsung buatin mereka kopi hangat dan aku suguhin cireng yang memang sudah kita masak sebelumnya waktu nunggu mereka. Lagi asik-asiknya aku masak air panas buat mereka. Aku ngerasa ada yang aneh dengan tingkah Teh Krisna. Dalam hati aku ngomong, Teh Krisna kok ngeliatin aku terus ya? Tapi aku gak berani natapnya. Aku merasa kalau ini bukan dia. Teh Krisna manggil-manggil namaku. Lukas.
Lukas. Wah, kacau. Aku merinding dan aku tahu banget ini suara siapa. Akhirnya aku beraniin buat lihat wajahnya. Duduknya bersimpu seperti wanita sedang mengaji. Naik ke atas, aku lihat matanya menatap tajam banget dan tersenyum. Sontak aku kaget dan makin merinding. Ya, senyum itu adalah senyum Mirna. Kok bisa ya dia ada di sini? Terus aku bilang sama Teh Krisna, "Ah, Teteh mah, udah apa Teh?" Gak lama, Teh Krisna biasa lagi, terus ketawa-tawa, lanjutin obrolan kita sambil meminum kopi yang tadi aku buat. Aku kasih tahu sama kalian, Teh Krisna ini kawanku dari Bandung dan dia seorang indigo. Dia juga bisa mengontrol siapa yang masuk ke dalam tubuhnya secara utuh. Sedangkan Mirna adalah sosok makhluk astral. Dulu dia sering komunikasi sama aku, tapi itu sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu aku masih sekolah SMP kelas 2. Heran, bercampur bingung, kok bisa Mirna ikut sampai ke sini? Kemana saja selama puluhan tahun belakangan ini? Yaudah aku lanjutin ngobrol-ngobrol. Gak lama kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus suasananya menjadi hening. Lagi-lagi Teh Krisna manggil-manggil aku. Dan aku tahu betul ini adalah suara Mirna. Kas, Kas, Lukas. Aku tatap wajahnya dan dia tersenyum. Tapi raut wajahnya seperti orang kesal. Ada suara yang terdengar jelas di telingaku. Aku ingin berbincang denganmu. Jangan sekarang Mir. Gue gak mau merusak suasana. Nanti aja di bawah ya. Ngerti kan? Aku menjawab suara itu dalam hati. Terus aku lihat Teh Krisna kembali lagi seperti biasa dan aku bilang, "Istirahat Teh, tidur dulu, ntar kalau nasi liwetnya mateng aku bangunin." "Iya Kas, aku tidur dulu ya." Yang jawab itu bukanlah suara khas Teh Krisna dan aku tahu itu betul. Mirna adalah makhluk astral yang menemaniku sewaktu aku masih SMP kelas 2 di Bekasi. Kita sering banget berkomunikasi. Sampai tiba saatnya dia pamit untuk pergi waktu itu. Tapi di tahun ini aku baru ketemu lagi di puncak Gunung Gelis. Gimana dia bisa sampai ke sini? Padahal jelas-jelas selama bertahun-tahun kita udah gak pernah lagi komunikasi. Mau apa dia ke sini? Ah sudahlah, yang penting aku tahu dia tidak akan mengganggu suasana kita di sini. Mas Eko lanjut buat nasi liwet. Aku sama Feli sibuk motongin tempe buat digoreng, sedangkan Teh Krisna, Kang Dian dan Om Kewon tengah tidur terlelap. Kita bawa kompor 2, tapi kompor yang satunya lagi sepertinya rusak. Jadi kita gak bisa langsung eksekusi tempe. Akhirnya kita terus menunggu nasi liwet matang dulu, baru bisa lanjut goreng tempe. Terus si Feli tiba-tiba ngomong, kakek, pokoknya gue mau goreng tempe ya." "Iya, tunggu nasi matang dulu ya." "Ya udah, aku mau dengerin musik dulu." "Emang lu mau tidur lagi, Vel?" "Enggak, gue rebahan doang kok." Feli langsung masuk ke sleeping bag dan rebahin badan sambil menggunakan handset di telinganya. Lanjut deh aku ngobrol-ngobrol sama Mas Eko sambil menyeruput kopi hangat. Aku lihat Kang Dian bangun sambil megangin giginya. "Nyeri huntu Terus Mas Eko ngasih air anget campur garam buat meredam sakitnya. Dan Kang Dian kembali tertidur. Aku berdua melanjutkan masakan kita. Tak lama Kang Dian bangun lagi dan megang giginya lagi. Ya kadang udara dingin bisa bikin gigi kita menjadi sakit. Karena Kang Dian gak bisa tidur, akhirnya Kang Dian gabung sama kita buat masak-masak. Nasi liwet pun matang dan kita tes gimana rasanya. Wah, mantep udah ini mah.
Vel, tuh katanya mau goreng tempe. Tapi Feli gak jawab aku. Aku samperin dia. Anjrit, dia malah pules lagi. Suwe bener dah. Terus Mas Eko ngomong, udah om, biarin aja si Feli. Kecapean kali dia. Yah mas, ntar gue yang kena. Orang ini kalau udah maunya ya kudu. Kalau enggak bisa ngambek. Coba aja deh, ntar juga ngambek dia sama gue. Mas Eko sama Kang Dian cuman ketawa doang. Dan lanjutlah kita goreng-goreng tempe, daging ayam, lanjut lagi buat ikan asin, terus terakhirnya sayuran. Matahari mulai naik dan makanan kita pun matang juga. Ya udah, kita bangunin semuanya dan anak-anak pun segera bangun. Kakek, kok udah mateng? Kan gue belum goreng tempe. Tadi gue udah bangunin lu Vel, tapi lu gak bangun-bangun juga. Ya udah, kita goreng aja lah. Lagian udah sih ini tinggal makan. Ah lu, orang gue mau goreng tempe juga. Feli bangun dan menggeser badannya supaya aku minggir. Tuh kan bener, sewotnya pasti sama gua nih orang. Hade. Singkat cerita, kita eksekusi nih makanan sampai habis. Kelar itu aku bikin kopi lagi sama energen. Pas jadi, kita hajar lagi bareng-bareng. Suasana pecah saat itu, kita bercanda bareng-bareng. Tanpa terasa, hari sudah mulai siang. Aku lihat acara bersih-bersih gunung pun dimulai dan kita juga siap buat turun dan bersihin lingkungan sekitar dari sampah-sampah. Azan zuhur pun tiba. Kita sudah siap buat berkemas-kemas. Sehabis azan kita mulai bergerak buat turun. Kita sempetin foto-foto dulu di patok. Sehabis itu kita jalan lagi dan aku bilang, "Woi, nanti mampir ke makam dulu ya, sebentar." Sampailah kita di makam atau petilasan, tapi anak-anak ragu buat masuk. Akhirnya aku jalan masuk ke dalam makam tersebut. Aku jalan lebih ke depan dan aku berdiri tepat di depan makam yang tertutup dan dibakar besi. Aku diam sejenak dan berdoa, terus sempat kita ambil foto di sana. Setelah itu, kita mulai menuruni jalur akar. Di tengah-tengah perjalanan, Teh Krisna mendadak berhenti. Terus Mas Eko berteriak, itu tasnya lepas." Ya, Teh Krisna waktu itu bawa kerilku. Terus aku bilang, "Udah taruh aja teh. Kan tadi aku bilang jangan dibawa. Tas aku berat." Akhirnya kita istirahat sebentar dan Feli mendadak sakit mah. Sigap. Langsung aku keluarin perobatan di tasku dan ambil obat serta air putih. "Nih minum dulu lu, jalannya jangan buru-buru apa, lagi sakit juga lu." "Ah, gue kalau belum muntah gak bakalan berhenti." "Ayo jalan terus Vel, jangan sampai berhenti sebelum muntah." Sontak anak-anak ketawa semua. Lanjutlah kita berjalan dan sampailah kita di jalur yang tadi malam kita tersesat bersama. Akhirnya aku jalan ke bawah dan aku ikat kayu buat tanda, jaga-jaga kalau ada pendaki yang pakai jalur ini. Kita sampai di Bukit Jarian dan kita istirahat sambil kita buat kopi dan energen. Ngobrol saja sambil ngabisin kopi. Setelah itu kita berangkat lagi lanjut perjalanan. Feli mimpiin kita buat turun. Lari terus nih anak, aku juga sempat beberapa kali ambil videonya. Tapi ada yang aneh dengan Teh Krisna. Jadi cara dia berjalan, mengangkat celana panjangnya dan terus membuntuti Felisa dari belakang. Feli pun merasa aneh. Kok dia cepet banget ya? Dan gak ada capek-capeknya. Aku merasa ini bukanlah Teh Krisna. Dan aku tahu banget aura yang keluar dari dia. Dan aku hafal banget ini siapa. Ya, ini adalah Mirna yang sedang ada di tubuh Teh Krisna. Rombongan terus berjalan. Di belakang tinggal aku sama Mas Eko. Kita jalan santai banget. Sambil lihat persawahan dan gunung Manglayang, aku berhenti sejenak. Berdua dengan Eko karena gak mau ninggalin momen kita berdua. Ya,
Eko, kawanku ketika SMP. Dan kita 15 tahun gak pernah ketemu dan dia sudah kayak abangku sendiri. Kita ngobrol tentang Gunung Manglayang dan aku bilang, kapan-kapan kita kesana yuk mas. Hayo om, mau kemana juga ayolah. Aku ketawa dan lanjut berjalan. Kita turun terus melewati ladang. Waktu aku turun di bawah ada Teh Krisna. Dia menungguku ditemenin dengan Kang Dian. Tapi lagi-lagi ini bukan Teh Krisna. Aku yakin banget. Pelan aku turun, dalam hati aku ngomong, ya ampun, apaan sih? Kok gue kayak disuruh liatin dia ya? Yaudahlah, gak apa-apa. Sambil turun, aku pelan-pelan melihat ke arah Teh Krisna. Lalu Teh Krisna natap aku dengan tajam, kemudian tersenyum dan mengibaskan rambutnya. Terus aku cuma tersenyum sambil bilang dalam hati, ya Allah Mirna, lu apa-apaan sih? Gak berubah dari dulu. Auranya, tatapan matanya, dan senyumnya. Gue pastiin kalau itu adalah Mirna yang ada di dalam tubuh Teh Krisna. Setelah dia melempar senyum, Teh Krisna kembali lagi berperilaku aslinya. Ya, dia menjadi dirinya sendiri. Gak lama, kita sudah masuk pemukiman warga. Kita lanjut lagi berjalan dan akhirnya kita sampailah di rumah Om Kewon. Kita selonjoran sebentar sambil menikmati air jeruk dingin. Tenggorokan langsung lempeng. Gak lama Feli bilang, kakek ngantuk nih. Dan Eko pun menyaut, iya mas, ke rumah yuk istirahat. Ya udah, kita jalan lagi dan sampailah kita di base camp 1, yaitu rumah Mas Eko. Dan kita baru bisa saling bercerita gimana kita bisa tersesat dan ada kejadian apa saja waktu kita tersesat. Jadi begitulah kisah dari Lukas Priyatno ketika tersesat di Gunung Gelis dan ditolong oleh Mirna, sahabat astralnya ketika dia masih SMP. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang kami bawakan dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswasiluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.